Pemberontakan Olympus. Pada masa-masa awal, Zeus memimpin kemenangan dari para dewa Olympians melawan para Titans di Titanomachy, dan Olympians pun menguasai alam semesta. Zeus pun menjadi dewa tertinggi dan memerintah dunia lewat singgasananya, tahtanya yang tertinggi di Mount Olympus. Saat Zeus mengangkat tangannya dan memperlihatkan petirnya, semua dewa yang ada di Olympus membungkuk memberikan tanda hormat kepada Zeus. Penguasa tertinggi di mitologi Yunani ini telah melewati banyak tantangan selama pemerintahannya sebagai penguasa. Dia melawan giants, titans, dan juga typhoon yang dahsyat. Tapi meskipun demikian, dia tuh nggak pernah expect untuk ada pemberontakan di Mount Olympus di antara kaumnya sendiri. Gak ada keraguan bahwa mayoritas dewa ini sangat powerful, sangat kuat. Tapi kita nggak benar-benar tahu seberapa kuat dewa ini antara satu dengan lainnya. Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur pada saat itu. Untuk membangun pemerintahan dan menjadi raja para dewa, intinya adalah siapa yang berani dan cukup percaya diri untuk melangkah maju dan mengklaim tahta. Ada beberapa upaya untuk menggulingkan Zeus jauh sebelum para Olympians yang memberontak ini, dan kebanyakan adalah upaya dari Gaia, Dewi Bumi, ibu para Titans. Dia menciptakan typhoon dengan tujuan untuk menghancurkan Olympians, dan ini adalah ujian nyata pertama Zeus sebagai seorang pemimpin. Para dewa memilih untuk melarikan diri ke Mesir ketika dihadapkan pada kehadiran yang menakutkan, yaitu typhoon. Namun Zeus memutuskan untuk tinggal di mana sepertinya kemenangan adalah sesuatu yang mustahil. Zeus akhirnya mampu mengatasi typhoon dan menumpas pemberontakan pertama melawan kekuasaannya. Mirip dengan pemberontakan yang pertama, pemberontakan yang kedua juga dikepalai oleh Gaia. Ini adalah pemberontakan dari Giants yang didukung oleh Gaia yang ingin membalas dendam atas anak-anaknya. Serangan mereka ke Olympus cukup mudah dipukul mundur oleh para Olympians yang juga mendapat bantuan dari Heracles. Gigantomachy ini nggak bisa dibandingin sama Titanomachy yang sebelumnya karena ya nggak selevel, gampang banget gitu diatasinnya. Tapi pemerintahan Zeus akan terancam sekali lagi oleh usaha kudeta dari para Olympians. Sebagai seorang pemimpin, Zeus itu bukanlah tipikal pemimpin yang otoriter, tyrant, karena sebagian besar dewa dan dewi bebas melakukan apa yang mereka suka. Zeus gak peduli tentang mempertahankan kendali penuh atas segala sesuatu, karena area penting seperti hukum dan keadilan diatur oleh dewa lainnya. Tidak ada dewa lain yang memiliki otoritas sebanyak Zeus, hanya Dewi Hera, istri Zeus yang dihormati seperti suaminya. Tapi bahkan sang dewi pun tidak bisa melawan dewa tertinggi karena dia keras kepala. Meskipun Zeus mencintai istrinya, Hera, tapi dia sangat tidak setia dan memiliki banyak hubungan gelap di luar pernikahannya. Untuk alasan ini, Hera dan Zeus bertengkar terus-menerus. Bosan terus dipermalukan oleh suaminya, sang dewi pun mulai merencanakan untuk melawan penguasa Olympus. Ternyata, para Olympians lainnya juga muak atas kesombongan Zeus. Dia memerintah dunia sesuai dengan keinginannya. Di bawah kepemimpinan Hera, mereka melaksanakan kudeta. Hera juga meminta bantuan kepada Apollo, Poseidon, dan juga Athena. Menurut Homer, sebenarnya Poseidon ini bisa menggulingkan Zeus seorang diri kalau dia mau. Tapi, dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia nggak gitu peduli dengan tahta. Homer sendiri percaya bahwa Poseidon lebih kuat dari Zeus. Oke, kita balik lagi ke pemberontakan. Dalam beberapa versi cerita, Hera membius Zeus untuk membuatnya tidur nyenyak. Kemudian para dewa akan memasuki ruangan di mana Zeus tidur. Poseidon dan Apollo pun meraih lengannya dan mengikatnya. Mereka mengikatnya dengan rantai emas yang dibuat oleh Hephaestus. Nah, pada saat Zeus bangun, dia menyadari apa yang terjadi, dia udah gak bisa bergerak. Dikonsumsi oleh amarah, dewa itu mengucapkan ancaman yang paling mengerikan. Tapi dewa-dewa lain tidak memperdulikannya. Mereka lebih tertarik pada siapa yang akan menduduki tahta tertinggi. Dewi Hera, Ratu Olympus, dan pemimpin pemberontakan menganggap dirinya pilihan yang jelas untuk menduduki tahta suaminya.
tapi tahta memiliki pelamar lainnya. Athena menganggap dirinya yang paling berpengetahuan dan bermartabat, paling bijak. Apollo percaya bahwa hanya Dewa Matahari yang dapat membawa cahaya ke pemerintahan baru ini, sedangkan Poseidon diklaim sebagai dewa yang paling kuat. Hestia adalah satu-satunya yang tidak mencalonkan diri untuk posisi itu. Dia tidak terlalu peduli dengan kekuasaan. Thetis, putri Nereus, juga ibu dari Achilles, meramalkan bahwa perang saudara akan terjadi di Olympus. Pertarungan saudara melawan saudara bisa membuat dunia menjadi kacau dan hanya Zeus yang mampu menangani konflik seperti itu. Kemudian Thetis menemui Briareus yang kuat, yang terbesar dari Hecatoncheires, makhluk besar dengan 100 lengan. Kesetiaan Briareus kepada Zeus tidak bisa dipatahkan, dan dia pergi ke Olympus. Seperti yang kita tahu, Hecatoncheires kenapa bisa setia banget sama Zeus, karena mereka diselamatkan oleh Zeus dari Tartarus untuk melawan Kronos. Para dewa pun tidak bisa apa-apa. Mereka nggak mampu melawan Hecatoncheires. Kemudian para Hecatoncheires pun memutuskan rantai yang mengikat tangan dan kaki Zeus. Dewa tertinggi ini pun mengeluarkan suara guntur yang amat kuat. Dia sangat marah. Dia menggetarkan seluruh alam semesta. Para dewa yang berpartisipasi dalam kudeta pun meletakkan senjata mereka sebagai tanda menyerah, karena mereka melihat Zeus dan Hecatoncheires di sisinya. Hal ini membuat kemarahan Zeus reda. Dan Athena yang merupakan anak favoritnya itu pun lolos dari hukuman. Tapi Hera dihukum karena dialah penggagasnya, karena dia yang memerintahkan untuk melakukan kudeta terhadap Zeus. Sang dewi pun dilempar ke void, ke kehampaan, dan digantung di langit, di mana dia akan tetap di situ, menatap ke dalam chaos. Dia akan tetap berada di posisi itu sampai dia mengambil sumpah, berjanji bahwa dia tidak akan pernah memberontak melawan suaminya lagi. Zeus pun memberi hukuman kepada Apollo dan juga Poseidon. Para dewa ini harus melayani Raja Troya, Laomedon, dan membantu dalam pembangunan tembok Troya yang tidak bisa ditembus. Selama bertahun-tahun ada banyak sekali upaya untuk menggulingkan Zeus. Beberapa dari antaranya selalu datang dari luar Olympus, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang dipercayai oleh Zeus. Tapi semuanya tidak berhasil. Tampaknya Zeus mampu memotong siklus digulingkan oleh anak-anaknya sendiri, tidak seperti ayah-ayahnya. Itu dia pemberontakan Olympians versus Zeus. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!